Selamat datang di channel pembelajaran matematika kontekstual. Yuk, kita belajar dari alam di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama Ibu Umi Thohibah. Ananda sekalian, mari kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa ya. Ananda sekalian, di masa pandemi ini, kita menggunakan kurikulum darurat atau kurikulum khusus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keputusan ini diterbitkan dengan nomor 719/P/2020 pada tanggal 7 Agustus 2020 yang lalu. Nah, kurikulum darurat ini hanya berlaku pada kondisi khusus, seperti pada masa pandemik saat ini. Adapun kurikulum khusus ini sebenarnya merupakan kurikulum 2013 yang dirampingkan atau disederhanakan. Ada beberapa kompetensi dasar yang dilebur menjadi satu pokok bahasan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Ini merupakan kompetensi dasar aspek pengetahuan dari bab 1, yaitu pokok bahasan bilangan kelas 7 semester 1. Nah, sedangkan kompetensi dasar untuk aspek keterampilan yaitu 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas beberapa contoh soal, baik itu dari aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Soal yang pertama, Zaki bersama keluarganya berjalan ke air terjun Pongkar setelah Karimun dinyatakan sebagai zona hijau. Pada saat itu, suhu udara menunjukkan angka 22 derajat Celcius. Di saat yang sama, suhu es yang dibawanya menunjukkan angka 2 derajat Celcius di bawah 0. Berapakah rentang suhu antara suhu udara dengan suhu es? Mari Ananda kita bahas bersama. Penyelesaiannya sebagai berikut. Terlebih dahulu kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal tadi. Ya, suhu udara sama dengan 22 derajat Celcius. Kemudian suhu es sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Mengapa di sini kita tulis negatif 2? Ya, karena di dalam soal tadi sudah dinyatakan bahwa suhu esnya adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Nah,
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bilangan yang berada di bawah 0 adalah bilangan negatif. Maka 2 derajat Celcius di bawah 0 sama artinya dengan negatif 2 derajat Celcius. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang ditanyakan tadi dalam soal adalah rentang suhu. Artinya, kita harus menentukan berapa jarak antara suhu udara dengan suhu es. Nah, cara menjawabnya kita bisa menggunakan garis bilangan. Di sini terlebih dahulu kita tulis negatif 2. Berada di sebelah kiri titik 0. Jadi dari negatif 2 ini menuju titik 0. Nah, ini titik 0. Kita hitung berapa jaraknya. Dari negatif 2 ke titik 0, jaraknya adalah, iya benar, adalah 2. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya dari titik 0 menuju ke titik 22. Ini bilangan positif, berarti berada di sebelah kanan titik 0. Kita tulis di sini 22. Nah, kita hitung berapa jaraknya dari 0 ke titik 22. Iya, dari 0 ke 22 jaraknya adalah 22. Nah, maka selanjutnya langkah kita adalah kita kan sudah peroleh nih jarak negatif 2 dengan 0 adalah 2, kemudian jarak 0 dengan 22 adalah 22, maka selanjutnya kita jumlahkan 2 tambah 22. Nah, kita perolehlah hasilnya sama dengan 24. Kita tulis di sini. Nah, jadi Ananda sekalian, rentang suhu antara suhu udara dengan suhu es adalah 24 derajat Celcius. Paham Ananda sampai di sini? Datang angka dari mana? Baiklah, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya. Soal kedua, hasil dari 8 kali 15 tambah 20 bagi 5 per 6 bagi dalam kurung 3 kali 2 adalah titik-titik. Nah, mari kita jawab bersama. Terlebih dahulu Ananda harus ingat ya, dalam operasi campuran, mana yang terlebih dahulu harus kita kerjakan. Apakah perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan? Baiklah Ananda, mari kita lanjutkan menyelesaikan soal ini. Kita selesaikan satu persatu. Terlebih dahulu kita selesaikan yang bagian atas. 8 kali 5 sama dengan 120. Kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya tambah 20 bagi 5 sama dengan 4. Maka kita tulis di sini 4. Oke. Nah, selesai yang di atas, kita lanjutkan bagian bawah per, kita tulis di sini 6. Nah, bagi, kita kalikan yang di dalam kurung, yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6, kita tuliskan di sini 6. Oke. Nah, sampai sini Anda paham? Baiklah, kita lanjutkan ya. Sama dengan, nah perhatikan bagian atas,
120 tambah 4. Hasilnya adalah 124. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya yang bagian bawah, 6 bagi 6 sama dengan 1. Nah, kita tuliskan di sini bagi 1. Ananda semua jangan bingung ya. Di bagian kiri kita masih menulisnya menggunakan tanda per ya. Nah, per ini kan sama artinya dengan bagi. Maka di sini kita tulis 124 bagi 1. Ini sama artinya dengan 124 per 1. Nah, hasil dari 124 bagi 1 atau 124 per 1 sama dengan 124. Sampai di sini Ananda paham? Nah, jadi hasil dari 8 kali 15 tambah 20 bagi 5 per 6 bagi dalam kurung 3 kali 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 124. Sudah paham ya? Baiklah Ananda, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ketiga. Umur Bunda 28 tahun lebih banyak dari umur Zaki. Nah, jika pada tahun 2019 umur Bunda adalah 39 tahun, berapakah umur Zaki pada tahun 2020? Mari Ananda kita bahas bersama. Pembahasannya sebagai berikut. Kita tulis di sini. Tahun 2019 umur Bunda adalah 39 tahun. Kemudian kita tulis lagi. Tahun 2020 umur Bunda sama dengan 39 tambah 1. Mengapa kita tulis di sini 39 tambah 1? Ada yang tahu Ananda? Nah, coba pikir ya. Iya, benar. Dari tahun 2019 ke tahun 2001 kan bertambah 1. Maka umur Bunda yang di tahun 2019 pada tahun 2021 tentunya harus kita tambahkan dengan 1. Jadi di sini kita tulis 39 tambah 1. Paham Ananda sampai di sini? Datang angkanya dari mana? Iya, maka hasilnya kita peroleh 39 tambah 1 sama dengan 40 tahun. Oke, Ananda, paham ya sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita tulis di sini beda umur. Nah, beda umur antara Bunda dan Zaki adalah 28 tahun. Nah, tadi di dalam soal yang ditanyakan adalah berapa umur Zaki pada tahun 2020. Nah, mari kita lihat dari angka yang telah kita peroleh. Umur Zaki pada tahun 2020 sama dengan 40 kurang 28. Ananda paham datang angkanya dari mana? Baiklah, Ibu bantu jelaskan kembali. 40 ini berasal dari umur Bunda pada tahun 2020. Dan 28 ini berasal dari beda umur antara Bunda dan Zaki. Maka untuk umur Zaki di tahun 2020 kita kurangkan
40 tahun dikurang 28 tahun. Sudah paham sampai di sini Ananda? Baiklah, mari kita lanjutkan. Maka kita peroleh hasilnya, umur Zaki di tahun 2020 adalah 12 tahun. Ya, 40 dikurang 28 sama dengan 12. Maka umur Zaki pada tahun 2020 ini sama dengan 12 tahun. Paham Ananda semua sampai di sini? Iya. Alhamdulillah ya. Baiklah, Ananda kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal keempat. Hasil dari 2,25 tambah 25% kurang 1/2 adalah titik-titik. Nah, ini merupakan operasi hitung bilangan pecahan. Ananda perhatikan di sini ada 3 jenis bilangan pecahannya. Pertama ada bilangan desimal, kemudian bilangan persen, dan bilangan pecahan biasa. Nah, Ananda harus paham apa langkah pertama yang harus kita lakukan. Apakah bisa langsung dijumlahkan atau harus kita ubah terlebih dahulu? Nah, baiklah, silakan Ananda dengar penjelasan Ibu berikut ini ya. Pembahasannya sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. 2,25 tambah 25% kurang 1/2. Nah, Ananda perhatikan baik-baik di sini. 2,25 ini merupakan pecahan desimal. 25% merupakan pecahan persen. Dan 1/2 merupakan pecahan biasa. Jadi, langkah pertama kita adalah kita ubah terlebih dahulu semuanya ke dalam bentuk pecahan desimal. Ya. Nah, mari Ananda kita ubah bersama. 2,25-nya tetap ya. Nah, kita tulis 2,25. Kemudian tambah. Nah, 25% ini jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka menjadi 0,25. Mengapa 0,25 jadinya? Ya, karena 25% ini sama artinya dengan 25/100 ya. 25/100 atau 25 dibagi 100 hasilnya adalah 0,25. Maka bentuk persen 25% ini jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,25. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita tulis kurang. Nah, 1/2 jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka menjadi 0,5. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, mari kita lanjutkan. Setelah kita peroleh semuanya dalam bentuk desimal, maka selanjutnya dapat kita jumlahkan ya. 2,25 ditambah 0,25 sama dengan, kita tuliskan di sini hasilnya terlebih dahulu, 2,5. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 0,5. Kita tulis di sini. Kurang 0,5. Nah, barulah kita bisa memperoleh hasilnya. 2,5 kurang 0,5 sama dengan 2. Paham Ananda sampai di sini?
Jadi, hasil dari 2,25 tambah 25% kurang 1/2 adalah sama dengan 2. Silakan Anda amati data angka dari mana. Setelah paham, mari kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Soal kelima. Bu Umi berbelanja ke pasar. Di masa pandemi COVID-19 ini, harga barang mengalami kenaikan. Beras yang biasanya dibeli Bu Umi seharga Rp138.000 per karung 10 kg ya. Saat ini mengalami kenaikan harga sebanyak 20%. Nah, berapakah harga satu karung beras tersebut pada saat ini? Maksudnya setelah kenaikan harga sebesar 20% ya. Pembahasannya sebagai berikut. Kita tulis dulu rumusnya. Harga beras setelah kenaikan dapat kita peroleh dari harga awal sebelum kenaikan ditambah dengan persentase kenaikan. Ya, berapa persen kenaikannya. Baik, mari kita lanjutkan Ananda. Harga awal tadi di dalam soal adalah Rp138.000 ya. Ini harga awal atau harga sebelum kenaikan. Nah, kita tambahkan dengan 20%. 20 per 100 kali 138.000. Ya, inilah persen kenaikannya. Maka kita peroleh hasilnya 138.000 tambah. Nah, yang di dalam kurung ini 20 per 100 kali 138.000 hasilnya adalah, kita tulis di sini, tambah Rp27.600. Nah, Ananda sekalian, Rp27.600 ini kita peroleh dari hasil persen kenaikan, yaitu 20 per 100 kali Rp138.000. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Mari kita tentukan hasilnya. Rp138.000 ditambah dengan Rp27.600 sama dengan Rp165.600. Nah, jadi Ananda sekalian, harga beras setelah kenaikan 20% adalah Rp165.600. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal ke-6. 1/4 tambah 1/3 per 1/4 kurang 1/3 sama dengan titik-titik. Nah, ini namanya pecahan bersusun atau pecahan bertingkat. Ananda jangan bingung jika menjumpai soal seperti ini, ya. Tarik nafas, kemudian pahami apa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan operasi pecahan biasa, ya. Hanya saja ini disusun menjadi 2 tingkat. Nah, karena ini pecahan biasa,
maka kita harus ingat kembali bahwa untuk penjumlahan maupun pengurangan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Tentu saja kita harus menggunakan KPK dari penyebut tersebut. Di sini penyebutnya adalah 4 dan 3. Maka Ananda harus menentukan atau mencari terlebih dahulu berapa KPK dari 4 dan 3. Cara mudahnya bisa Ananda langsung kalikan 4 dikali dengan 3. 4 kali 3 hasilnya sama dengan 12. Maka bisa kita gunakan di sini KPK-nya sama dengan 12. Sampai sini Ananda paham? Ya, mari kita lanjutkan. Setelah kita peroleh KPK sama dengan 12, untuk selanjutnya, mari kita operasikan dulu yang bagian atas. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya adalah 3/12. Kita tulis di sini. Selanjutnya tambah. Nah, kita kalikan juga. Kita bagi terlebih dahulu ya. 12 bagi 3 sama dengan 4 kali ke atas 1 sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini 4/12. Nah, paham Ananda sampai di sini? Nah, ini untuk bagian atas ya. Jadi hasilnya adalah 3/12 tambah 4/12. Oke, selanjutnya kita cari lagi untuk bagian bawah. Kita tulis dulu ya. Nah, sama seperti tadi. Ya. Nah, hasilnya kita peroleh 3/12 kurang 4/12. KPK-nya sama ya, sama-sama 12. Oke, dah sampai di sini. Ananda perhatikan dulu bagian atas. Ya, kita operasikan lagi atau kita jumlahkan ya. 3/12 tambah 4/12. Kita tulis hasilnya di sini ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Penyebutnya adalah 12. Maka kita tulis di sini hasilnya sama dengan 7/12. Nah, ini untuk bagian atas. Selanjutnya, tanda per ini bisa kita jadikan tanda bagi. Oke, selanjutnya kita operasikan dulu yang bagian bawah. 3 kurang 4. 3 kurang 4 sama dengan negatif 1. Jadi sama dengan negatif 1/12. Nah, kita tulis di sini. Tadi 7/12 bagi negatif 1/12. Sampai sini Ananda paham datang-datang angkanya ini dari mana? Baiklah Ananda, kita lanjutkan mengoperasikannya. Ananda masih ingat untuk pembagian bilangan pecahan biasa dapat kita ubah bentuknya menjadi perkalian. Nah, Ananda perhatikan di sini bilangan yang sebelah kanan ya. Bilangan pecahan yang di sebelah kanan adalah negatif 1/12. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka negatif 1/12 ini kita balikkan menjadi 12 per negatif 1. Nah, jadi hasilnya kita tuliskan di sini sama dengan 7/12 kali 12 per negatif 1. Paham Ananda sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda perhatikan terlebih dahulu datang angka dari mana dan dipahami ya.
Selanjutnya Ananda silakan perhatikan. Kedua bilangan pecahan ini memiliki angka yang sama yaitu 12. Maka kita coret ya 12 dengan 12 ini. Karena ini artinya sama dengan 12 dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 1. Baiklah Ananda, tersisalah angka 7 dengan negatif 1. Nah, ini sama artinya 7 per negatif 1 atau 7 bagi negatif 1. Nah, 7 dibagi dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Nah, jadi Ananda sekalian, hasil dari 1/4 tambah 1/3 per 1/4 kurang 1/3 adalah sama dengan negatif 7. Jadi soal seperti ini tidak sulit ya Ananda. Ternyata sangat mudah jika benar-benar kita pahami. Baiklah Ananda, mari kita lanjutkan membahas soal terakhir pada pertemuan hari ini. Soal ketujuh, manakah di antara bilangan pecahan berikut yang paling kecil? Nah, ini disajikan beberapa angka. Ananda silakan perhatikan dengan baik mana yang merupakan bilangan pecahan terkecil. A. 0,625. B. 0,1. C. 0,25. D. 0,07. Sebelum Ananda memilih jawabannya, Ananda perhatikan terlebih dahulu bahwa keempat pilihan ini merupakan bilangan pecahan desimal. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan sudah pernah menjelaskan bahwa untuk pecahan desimal, kita perhatikan dulu terlebih dahulu ya, angka yang berada di depan koma maupun di belakang koma. Nah, kita perhatikan di sini keempat bilangan pecahan desimal ini adalah 0, sekian ya. Nah, karena itu mari kita perhatikan angka setelah koma. Untuk pilihan A, angka setelah komanya adalah 6, B 1, C 2, D 0. Nah, dari keterangan ini, Ibu yakin Ananda bisa langsung menjawabnya. Ya, pecahan berikut ini yang paling kecil adalah 0,07. Hal ini bisa kita ketahui dari angka penyusun bilangan desimal ini ya. Kita lihat dari angka pertama setelah tanda koma. Jadi kalau angka sebelum tanda komanya sama, seperti contoh ini sama-sama 0, maka kita lihat angka pertama setelah tanda koma, mana yang lebih kecil jika diminta yang paling kecil. Jadi dari keempat pilihan ini jawabannya adalah 0,07. Inilah yang merupakan angka paling kecil jika kita lihat dari angka penyusunnya. Paham Ananda? Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal ketujuh, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap Ananda mengingat semua materi yang telah Ibu ajarkan untuk bekal Ananda menghadapi ulangan harian maupun ujian semester. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Ananda sekalian, pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda semua. Kita berjumpa kembali pada materi selanjutnya.
Dan Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.